Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Sapar di podcast Masjid Istiqlal TV. Bersama kita telah hadir Al-Mukarram Ustadz Haji Muhammad Mahdi, salah satu sesepuh di Masjid Istiqlal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Alhamdulillah sehat. Sudah vaksin? Alhamdulillah sudah vaksin. Udah. Kita semua di Istiqlal sudah mengikuti arahan pemerintah untuk vaksin. Baik Ustadz. Iya. Kita hari ini akan mengobrol tentang seputar Ramadan. Seputar Ramadan. Jadi baik. Kira-kira Ramadan ini karena musim pandemi, Ramadan sebagaimana yang kita dengar harus disambut dengan menyenangkan. Betul. Atau meriah, atau katanya kita dengar di semua para kiai kita, guru kita, barang siapa yang senang dengan kedatangan Ramadan maka akan diampuni dosanya. Bagaimana Ustadz untuk menyambut Ramadan kali ini yang di tengah pandemi ini? Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya bahagia sekali nih ya bersama Pak Ustadz Haji Saparwadi, Sarjana Ekonomi Islam, sahabat kita yang murah senyum. Ya, alhamdulillah. Ya. Terkait dengan Ramadan, tentu tadi Pak Ustadz Sapar telah mengetengahkan bahwa memang benar sesuai sabda Rasul, man fariha biduhuri Ramadan haramallah jasadahu alan niron. Siapa yang bahagia gembira dia dengan datangnya bulan suci Ramadan, haram jasadnya tersentuh dari api neraka. Tentu luar biasa ya. Ketika marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Setelah datang, sebelumnya kita bergembira, setelah datang bergembira harus ada wujud konkretnya. Wujud konkretnya kita isi nanti amalia Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jadi harus sinkron nih. Jangan cuma bahagia masuk Ramadan puasanya enggak. Maksud kegembiraan di sini Ustaz, maksudnya gembira seperti apa sih yang dimaksud ketika menyambut datangnya bulan Ramadan ini? Maksudnya gembira bagaimana? Apa kita harus hura-hura atau senang-senang atau banyak senyum kayak Ustaz ini, maksudnya ini termasuk orang-orang yang menyambut bulan Ramadan dengan senyum-senyum saja, atau bagaimana kegembiraan yang dimaksud itu? Ya, kegembiraan yang dimaksud di sini adalah tentu Ramadan adalah bulan penuh rahmat. Bulan yang di dalamnya sangat-sangat nuansa keberkahan begitu luar biasa. Bulan penuh maghfirah. Bulan yang di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Bulan yang di dalamnya pun diturunkannya Al-Quran. Luar biasa, mengingat perjalanan hidup dan kehidupan kita ini kan luar biasa. Insan makhlul khata wa nisyan. Manusia nggak luput hilap salah. Bahagia ya Allah jika kau jumpakan kami ke dalam bulan Ramadan. Ingin rasanya di mana pahala dilipat gandakan. Belum lagi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman seraya mengharap ridha Allah, diampuni segala dosa-dosa. Begitupun yang menghidupkan malamnya, bagaimana enggak gembira itu, diampuni hilap salah. Makanya nanti setelah selesai Ramadan, Idul Fitri, Aid kembali kepada fitrah, bahagia. Nah, biasanya orang kalau bahagia kan tercermin dari lahiriahnya. Iya enggak? Atau bisa saya simpulkan Ustaz, modelnya kegembiraan atau rasa kegembiraan itu seperti misalnya bapak kita pulang bapak kita lah pulang bawa hadiah. Kita itu anak kecil itu wah senangnya bukan main, apa seperti itu. Jadi ini ada sebuah bulan hadiah lah bahasanya dari Allah Subhanahu wa taala bagi kaum beriman, kaum muslimin, bahwa ini saya kasih hadiah namanya bulan Ramadan yang luar biasa keistimewaannya. Nanti nak kamu kalau juara akan ayah belikan, ayah kasih sebuah hadiah ini. Nanti kalau kamu sungguh-sungguh, bulan depan ini akan datang sebuah
bulan yang kalau kamu nanti bisa lakukan sesuatu, ayah akan berikan bonus-bonus. Bukan hanya itu, ini untuk kebaikan dirimu juga, nak. Dia akan termotivasi, dia akan semangat dengan harapan-harapan. Apalagi kalau kamu sempat sampai juara, nak, luar biasa. Kamu bahagia, ayah bahagia. Saya akan berikan kamu nanti sebuah kenangan-kenangan khusus dan sebagainya. Ada semacam motivasi, ada semacam kebahagiaan tersendiri, sehingga antusias dia untuk melakukan sesuatu itu. Malahan nih Pak Ustadz Sapar, kalau di Saudi kan ya, kalau tamu datang itu ahlan wa sahlan wa marhaban. Tapi khusus untuk Ramadan, marhaban ya Ramadan. Melebihi ketika di Saudi itu akan kedatangan tamu besar, tamu negara. Itu tidak seberapa dibanding datangnya Ramadan. Nah, pun untuk membuat nuansanya itu masyarakat umat menjadi antusias, maka dibuatlah. Kalau di Jakarta nih ya, wah sudah itu beberapa hari sebelum Ramadan, marhaban ya syahr Ramadan. Orang tua masih ada tuh. Masih. Akhirnya dibuat pula bagaimana ada agar karnaval. Udah jarang kita orang bawa obor di mana-mana di untuk menyambut Ramadan ini. Kemeriahannya itu. Nah, kemeriahan jelang Ramadan itu sebetulnya kemeriahan yang diciptakan kalau di Sumatera Barat itu kan adat bersanding syarah bersanding kitabullah. Memotivasi bagaimana adat istiadat, tapi dia tidak lepas dari syarah. Lagi-lagi ketika Ramadan bersanding dengan kitabullah, tentunya bersanding dengan unzila fihil Quran hudalin nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu kan depannya syahrul Ramadan. Tentunya bersanding man fariha biduhuri Ramadan tadi itu, bagaimana nih disandingkan adat. Ada yang di kampung-kampung, terlebih di negara tercinta Indonesia, khasnya masing-masing itu. Ada yang saking bahagia bukan hanya batinnya, mau Ramadan keramas dulu. Ada yang mandi dulu. Ada juga tradisi karena mau kedatangan tamu. Mandi. Apakah bisa kita andaikan seperti itu, misalnya tadi anak kecil menerima hadiah, senangnya perasaannya seperti itu, dan kita ada tamu yang kita harapkan datang gitu kan. Apa bisa dikatakan senangnya juga sama begitu? Itu hanya sebuah pengandaian yang boleh jadi di Saudi saja tadi itu melebihi menyambut Ramadan seperti apa, dan tentunya Al-Quran maupun hadis itu banyak sekali memotivasi. Contohnya ketika kita untuk melakukan infak, sedekah, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menafkahkan harta di jalan Allah laksana menanam sebuah benih, tumbuh 7 tangkai, masing-masing tangkai 100, 700 itu. Bahkan wallahu yudhaifu liman yasha. Allah melipat gandakan sesuai yang dikehendakinya. Kenapa? Karena ada pertanyaan, gembira, bahagia karena dikasih bonus, berarti nanti nggak ikhlas dong? Tidak, Allah sendiri dan Rasulnya memberikan sebuah motivasi. Niat karena Allah, tapi tetap akan dilipat gandakan, dan ada hal-hal tertentu yang Allah beri. Contoh ketika bicara tentang haji, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji mabrur nggak ada lain balasan melainkan surga. Orang termotivasi, tapi ketika melangkahnya lillahi ta'ala, bahagia pun terekspresi itu ya. Wah, orang-orang tua kita terdahulu juga gitu, Ustaz. Jadi Ustaz, ya kita harapkan kan ini karena namanya Ramadan ini kan bulan, dan
tidak konkret seperti ada barang yang kita terima. Ya. Konkret tamunya juga benar-benar datang begitu tidak. Tapi betul. maksud saya bagaimana nilai perasaan senang itu ya kita perlihatkan bahwa ya dengan kedatangan Ramadan ini kita bisa memperlihatkan rasa senang kita. Ya. Ya. Bahwa inilah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikannya tamu agung itu sehingga kita senang. Nah, kondisi senang. Jadi inginnya itu kan tema kita ini adalah para pemirsa sekalian bahwa Ramadan yang menyenangkan ya. Ramadan menyenangkan karena memang sudah dijanjikan bahwa barang siapa yang senang datangnya Ramadan, dan kita ingin setiap kita menemui Ramadan senang gitu. Nah, kondisi sekarang ini Ustaz, dalam pandemi ini, wabah Covid ini udah 2 kali nih Ramadan kita masuk rasanya kok ya senang, tapi senang-senang begitu ya, karena kita tidak bisa ibadah ke masjid, tidak bisa taraweh seperti biasanya kan. Iya, insyaallah. Jadi untuk tetap bagaimana supaya kita tetap merasa apapun keadaannya, ya kalau mungkin dulu guru kita ngajarin ala kulli hal kita senang lah, kan gitu, apapun keadaannya kita harus senang. Ya, datang tamu dalam keadaan apapun ya kita harus senang. Nah, artinya mempersiapkan senang ini bagaimana Ustaz di tengah-tengah pandemi ini. Ya, saya jadi teringat nih Pak Ustadz Sapar, orang-orang tua kita ya, dan insya Allah masih sampai sekarang di kampung terutama mau kedatangan tamu, mau kedatangan besan, mau kedatangan tamu, Pak Camat dan sebagainya, katakan ke rumahnya saja. Padahal ekonominya lagi kurang memadai. Bela-belain itu, artinya bela-belain pinjem dulu deh ayam tetangga, karena mau kedatangan tamu dari kota. Karena mau kedatangan Pak Lurah, mau kedatangan Pak Camat, mau kedatangan besan atau calon besan, diupayakan biasanya pinjam dulu sana, pinjam dulu sini untuk menghormati tamu, karena memang ngeterap sekali itu ya, telah membumi di hatinya bahwasanya man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim doipa. Siapa iman pada Allah dan hari akhir, hormati tamu. Saking ingin menghormati tamu, pinjem-pinjem dibelain agar ketika tamu datang itu senang disajikan. Nah, apalagi nih tamunya tamu Ramadan, walau suasana Covid belum reda, suasana ekonomi seperti ini, itu perumpamaan. Tetap ini adalah tamu Allah, tetap saya akan jalankan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Tetap semoga tahun ini kita bisa juga bertarawih di masjid. Tetap saya akan bertadarus Al-Quran. Artinya dengan tamunya mau datang itu, kondisi ekonomi seperti apapun, tekad bulat menghormati tamu tadi itu yang dia usahakan, sehingga tamu dijamu dengan baik, sehingga dia masuk ke Ramadan tetap dengan menjalankan penuh kesungguhan. Sayang karena Ramadan yang akan datang belum tentu datang lagi. Ini mumpung Pak Lurahnya sekarang datang, iya kan? Sayang nanti lurahnya belum tentu datang ke rumahnya, atau Pak Camatnya belum datang, atau tahun depan belum tentu berkunjung lagi. Ramadannya sih boleh jadi tahun depan tetap kitanya. Nah, kaitan dengan tadi Ustaz, menarik sekali harus maksa-maksain ya, karena ada tamu mulia datang, harus maksain sampai ngutang beli ini untuk menjamu tamunya gitu. Apakah itu juga bisa diterapkan dalam Ramadan ini di tengah gini misalnya sampai harus Ustaz mafhum lah, di tradisi di Indonesia itu kan namanya puasa, tapi malamnya atau keadaannya, faktanya banyak orang yang malah melebihi waktu dia tidak puasa gitu kan, karena dia puasa. Bagaimana nih menyikapi? Saya rasa untuk hal-hal yang sifatnya bersanding dengan nuansa yang memang ada dasar hukumnya, nggak masalah. Kayak tadi kan
Pariha biduhir Ramadan, kemudian lagi bagaimana menghormati tamu, itu memang boleh diada-adakan, boleh. Bagaimana kedatangan Ansor terhadap kaum muhajirin, diusahakan agar membahagiakan muhajirin itu, ya, yang punya harta diberikan, cuma yang nggak punya istri aja nggak boleh dipakai. Nah, artinya itu diterapkan, Ustaz, oleh orang-orang terdahulu, termasuk ibu saya ingat, udah mau masuk 1-2 hari Ramadan, saya tahu saat itu ayah saya sedang tidak memiliki uang yang memadai, bahkan defisit, tapi mau masuk Ramadan itu diupayakan. Di samping keluarganya bagus, ya, jangan sampai anaknya nanti nih pas sahur, sahur pertamanya saja sudah makan cuma dengan sayur bayam atau sekarang mie rebus. Dia ingin bahagiakan itu, ingin bahagiakan, paling enggak biar semangat, itu tertanam kuat. Nah, dengan demikian boleh nggak hutang pinjamnya kan sebatas hal-hal yang wajar untuk membahagiakan. Kayak tamu tadi mau datang, ya sebatas saya menyajikan. Artinya tidak berlebihan. Tidak berlebihan, karena niatnya karena Allah, tujuannya nanti anak-anak takwa, tujuannya sesuai dengan puasa pun la'allakum tattaqun, tertanam kuat itu. Apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa pada Allah, Allah akan beri jalan keluar dari berbagai jalan tak terduga. Pinjem kalau dikasih itu jalan keluar loh, Ustaz. Ada orang mau minjem susah kan nggak ada jalan keluar. Tujuannya juga bukan poya-poya, tapi untuk membahagikan orang. Nanti insya Allah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari nggak diduga-duga. Mudah aja tadi membayarnya tuh, akan lebih mudah. Ya, jadi ya Ustaz, masalah senang ini, ya kadang-kadang namanya ya karyawan atau anak-anak kecil lah senang masuk Ramadan. Karyawan senang masuk Ramadan karena ada THR-nya atau apanya nanti ya kan, bonus macam-macam. Tapi kadang-kadang boleh nggak perasaan misalnya ada ini ya pengusaha, aduh masuk Ramadan lagi, saya harus ngeluarin ini lagi, sedangkan ekonomi lagi masuk. Nah perasaan ini terus muncul setiap tahun, aduh bayar. Ya mungkin kalau kita yang nggak punya perusahaan, tapi kita nggak tahu direktur ya, pikirannya, aduh masuk Ramadan lagi, bukannya senang malah mikirin duitnya nanti ini. Nah ini harus dirubah nggak mindset, supaya ini bulan berbagi, insya Allah berbaginya akan dibalas gitu. Ya, memang tidak bisa dipungkiri ya Ustadz, bahwa menyambut Ramadan ini walaupun sudah dimotivasi oleh Rasulullah SAW dan juga firman-firman Allah terkait dengan keutamaan Ramadan, tidak bisa dipungkiri kalau kita mau klasifikasikan setidaknya ada 3. Ada yang memang betul-betul dia berbahagia dalam makna hakikat yang sesungguhnya dengan akan datangnya Ramadan. Ada yang kedua, dia biasa-biasa saja. Ada yang ketiga ini justru akan terbebani, sehingga yang kedua masih mending biasa-biasa saja. Ada loh Ustaz, Ramadan lagi berat, nggak bisa ngebol di luar sembarangan. Ramadan lagi pusing nih mau mikirin pulang kampung. Ramadannya belum. Ramadan belum. Ya, sehingga udah jauh ke depan Ramadan lagi. Aduh, mana lagi nganggur lagi, Ramadan lagi, Covid belum kelar. Sudah dihantam dengan sebuah bayang-bayang kekhawatiran yang berlebihan, sehingga datangnya Ramadan dia sudah skeptis duluan. Padahal ini bagaimana nih merubah yang seperti ini agar lari ke tengah biasa, akhirnya dia tetap semangat. Nah, tentu yang harus diingat bahwa ketika kita bahagia, bahagianya dilandasi oleh iman. Karena ya ayyuhalladzina amanu, ada juga yang bahagia bukan karena iman. Masuk Ramadan, tukang ketupat demen nggak? Sah-sah saja, itu namanya berkah Ramadan. Masuk Ramadan, tukang-tukang baju, pakaian, dia senang saja.
senangnya karena ada omset lebih yang didapat dari buah Ramadan. Tukang korma demen banget. Ramadan, haji, tukang korma. Sah-sah saja, tapi semuanya itu berlandaskan iman. Nah, di sini menarik sekali. Jadi apapun kesenangan kita tadi, Ramadan menyenangkan. Ya bagi yang sudah bisa berpikir, bisa mencari ini. Kalau anak kecil kan tidak ada pertimbangan apa-apa kecuali perasaan senang. Tapi kalau sudah bukan anak kecil lagi, atau yang sudah bisa berpikir, ya sebaiknya senang tadi itu adalah landasan utamanya adalah Allah dan iman tadi. Kalau tidak itu akan terjadi putus asa itu. Maksud Ustaz kan begitu ya. Jadi kesenangan senang atau tidaknya itu ternyata intinya di tadi iman tadi. Kalau imannya oke, apapun keadaannya senang. Ya kira-kira begitu kesimpulannya Ustaz. Untuk mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, ibadah apapun yang menyangkut Ramadan, kita bisa lebih intensif lagi, lebih senang lagi. Masjid Istiqlal TV yang berbahagia, jangan lupa tonton pula podcast atau channel dari Ustadz Haji Muhammad Mahdi, ya. Channel YouTube dari Haji Muhammad Mahdi, nanti dicari, di situ ada pencerahan hati. Jadi beliau banyak memberikan tausiah di channel itu. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya hari ini dalam bincang-bincang santai. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di bincang-bincang santai selanjutnya. Demikian saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.